Halo, selamat berjumpa kembali di channel Bermatematika. Masih dengan materi kelas 7. Kali ini kita akan membahas mengenai pembagian bilangan bulat. Oke, pertama kita mulai dengan makna kata dibagi rata. Oke, kalau kita mendengar perkataan ini artinya seperti apa? Katakanlah kita punya berapa buah kelereng? 3, 4, 5, 6 buah kelereng nih ya. Kemudian kita akan bagikan kepada 3 orang. Masing-masing setiap orang dia punya wadah tertentu. Ini wadah orang yang pertama berwarna hijau, wadah orang yang kedua berwarna merah, dan wadah orang yang ketiga berwarna biru. Oke. Nah, biasanya kalau kita ingin membagi rata sesuatu gimana caranya? Kita distribusikan ya. Ini disimpan ke sini. Kemudian ini disimpan ke situ. Dan ini disimpan ke situ. Oke. 3 buah kelereng ini kita distribusikan ke 3 buah kantong. Oke, kita distribusikan, dia pindah ke sini, pindah ke sini, dan pindah ke sini. Maka yang ini hilang, tinggal tersisa 3 lagi. Dan dengan cara yang serupa, kita distribusikan yang ini, kita simpan dia ke sini, yang ini disimpan ke situ, dan yang ini disimpan ke situ. Oke, berarti apa? Ketika 6 dibagi rata kepada 3 orang, masing-masing mendapat berapa? Masing-masing mendapat 2 kelereng. Masing-masing dapat 2 kelereng. Ini 6 kelereng dibagi rata kepada 3 orang, masing-masing mendapat 2 kelereng ya. Nah, sekarang kita ingin melihat si angka 2 ini munculnya, kita melihatnya seperti apa ya. Gimana cara lain untuk melihat bahwa kita mendapatkan 2 ya. Oke, jadi tadi mula-mula ketika kita mula-mula punya 6 kelereng dan ada 3 wadah begini. Pertama kita distribusikan ini, dan ini ya, sehingga mereka berpindah ke sini. Oke, jadi setiap kita distribusikan masing-masing 1 buah kepada tiap kotak, maka si banyak kelerengnya berkurang sebanyak 3 buah ya. Jadi mula-mula kita punya 6, kemudian berkurang 3, kemudian kita lakukan distribusikan sekali lagi ke sini, ini hilang jadi di sini, sehingga kita kurangkan lagi dan kita mendapatkan hasilnya 0. Nah, si 2 ini sama saja dengan banyaknya kita mendistribusikan 1 kelereng kepada masing-masing kotak itu. Kita lakukan berapa kali? Setiap kalinya kelereng kita berkurang sebanyak 3. Berarti si 2 itu sama saja dengan berapa banyak kita mengurangi 3 dari 6 ya. Dengan demikian 6 dibagi 3 notasinya begini. Ini sama saja dengan berapa kali kita bisa kurangkan 3 dari 6 supaya hasilnya 0 ya. Nah, karena tadi kita mengurangkan 3-nya sebanyak 2 kali, maka hasil 6 dibagi 3 itu sama dengan 2 ya. Sekarang misalkan 56 dibagi dengan 8.
menurut pengertian yang barusan, hasilnya adalah sama saja dengan berapa kali kita bisa mengurangi 8 dari 56 sampai hasilnya 0. Kayak kita lakukan ya, step demi step. 56 dikurangi 8 sama dengan berapa? 48 ya. 48 dikurangi 8 hasilnya 40. 40 dikurangi 8 hasilnya 32. 32 dikurang 8 hasilnya berapa? 24. 24 dikurang 8 16. 16 kurang 8 hasilnya 8. 8 kurang 8 hasilnya 0. Nah, sekarang kita hitung. Kita mengurangkan 8 ini sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 5 dibagi 8 sama dengan 7. Nah, sekarang kita ingin sedikit meninjau sedikit dari sudut pandang lain. Karena 56 dibagi 8 sama dengan 7, artinya kita bisa mengurangkan 8 dari 56 sebanyak 7 kali. Atau dengan kata lain, si 56 itu bisa dituliskan sebagai penjumlahan 8 sebanyak 7 kali. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi penjumlahan 8 sebanyak 7 kali itu tidak lain adalah 7 kali 8. Nah, kita lihat di sini ada angka 7. Angka 7-nya sama dengan banyaknya pengurangan 8 yang tadi kita lakukan. Nah, berarti kalau kita ingin membagi 56 dengan 8, kita lihat aja si 56 itu sama dengan 8 dikali berapa? Hasilnya itulah hasil pembagiannya. Begitu ya. Oke, misalkan katakanlah kita tahu fakta perkalian bahwa misalnya berapa? 63 itu adalah 7 dikali 9. Dengan pemahaman yang barusan, ini artinya kita punya 9 sebanyak 7 kali. Ada 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 sebanyak 7 kali. Berarti kalau kita bagi 63 dengan 9, kita bisa mengurangkan 9 sebanyak 7 kali. Dengan cara yang serupa, kalau kita bagi 63 dengan 7, ya, ini 7 kali 9, ingat bisa kita lihat juga sebagai 9 kali 7. Berarti 7-nya ada 9. Dengan demikian, kalau kita ingin mengurangkan 7 dari 63, kita perlu melakukannya sebanyak 9 kali. Ya. Oke, dari pengalaman ini, maka kita mengetahui kalau kita tahu fakta perkalian, maka kita bisa mengubah pernyataannya menjadi sebagai suatu fakta pembagian. Ya, perkalian bisa diubah menjadi pembagian, pembagian bisa diubah menjadi perkalian. Katakanlah apa lagi? Katakanlah Anda tahu bahwa 121 itu adalah 11 dikali 11. Berarti sama saja 121 dibagi 11 sama dengan 11. Apalagi misalkan 500 bisa kita tuliskan sebagai 25 dikali 20. Berarti 500 kalau dibagi salah satu bilangan di antara ini, hasilnya adalah bilangan yang lainnya. 500 dibagi 25 sama dengan 20, dan 500 dibagi 20 sama dengan 25. Gitu ya. Jadi kalau kita mengetahui perkalian, maka kita bisa mengubahnya menjadi suatu fakta mengenai pembagian. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bekerja dengan bilangan bulat
negatif, nggak masalah. Kita ingat bahwa kalau kita mengalihkan positif, misalkan AB-nya positif nih, ya, A kali B, maka hasilnya ini akan positif, ya, atau ini A dikali minus B, ini hasilnya akan sama aja dengan minus dari A dikali B. Ya, ini sudah kita pelajari pada video yang sebelumnya. Kemudian minus A dikali B, ya serupa juga, sama aja, minus dari A kali B. Kalau dua-duanya minus, minus A kali minus B. Ingat bahwa kalau seperti ini, si min satunya dua-duanya bisa keluar, kemudian min 1 kali min 1 sama dengan 1 kali A kali B, hasilnya adalah A kali B. Ini, ya. Jadi kalau ada pembagian atau perkalian yang melibatkan minus, ya kita tinggal ngikutin hasilnya ini, ya. Jadi misalkan apa? 77 dibagi dengan min 11, ya. Yang pertama caranya kita abaikan dulu si minusnya ini, ya. Abaikan si minusnya ini. Kalau 77 dibagi 11 gimana? Berapa? 77 itu 11 dikali apa? Ya. Nah, kalau Anda belum hafal atau Anda nggak bisa menebak 11 kali berapa hasilnya 77, Anda bisa mencoba mengurangkan 11 dari 77. Bisa kita lakukan berapa kali sampai dia habis, ya. Nah, ternyata hasilnya adalah 7. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan di sininya, oke, ini kita abaikan tanpa tanda terlebih dulu, ya. Nah, sekarang kalau kita ingin melakukan pembagian 77 dengan min 11, ya, berarti di sininya minus 11. Kalau ini tetap 7, hasil kalinya bukan lagi 77, hasil kalinya menjadi minus 77. Berarti agar hasil kalinya persis sama dengan 77, di sini juga harus kita simpan tanda minus. Berarti kesimpulannya adalah 77 dibagi negatif 11 adalah negatif 7. Ya, jadi untuk pembagian bilangan bulat yang melibatkan bilangan negatif, Anda abaikan dulu tandanya, kemudian tandanya nanti disesuaikan agar dia menjadi kalimat yang benar. Oke, nah sekarang bagaimana kalau misalkan kita melibatkan bilangan yang lebih rumit, misalkan 325 dibagi dengan 5, ya. 325 dibagi dengan 5. Nah, tentunya kalau kita menggunakan cara kurangi 5 berkali-kali, ini akan kelamaan, ya, karena banyak sekali kelipatan 5 yang kita perlukan untuk menghabiskan si 325 ini, ya. Nah, karena perkalian bersifat bersifat distributif, jadi kalau perkalian misalkan kita punya A dikali B tambah C, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Ini hasilnya adalah A kali B ditambah A kali C, ya. Pembagian juga berperilaku serupa, ya. Maka alih-alih kita mencoba langsung mendapatkan berapa 325 dibagi 5, kita cari berapa kelipatan 5 yang terdekat, berapa kelipatan 5 yang terdekat yang mendekati 300, ya. Jadi ini si 325-nya kita pecah menjadi 300 dan 25 misalkan, ya. Nah, 300 dibagi 5 sama dengan 60, 25 dibagi 5 sama dengan 5, jadi hasilnya adalah 65, gitu. Nah, kalau misalkan angkanya jelek, misalkan 320 berapa? 327 dibagi
dibagi 9 misalkan. Ya. Nah, ini algoritmanya mungkin juga sudah Anda pelajari di SD, bagaimana caranya membagi bilangan dengan bilangan yang lainnya. Nah, tentu saja ini juga kalau kita mau kurangkan 9 berkali-kali, ini akan terlalu capek ya, karena perlu banyak sekali 9 yang kita kurangkan. Nah, makanya ini si 3276-nya akan kita lihat sebagai 3200 dan 76 ya. Nah, sekarang kita cari kelipatan 9 yang terdekat yang mendekati 32. Berapa? 9 kali 4 36, kelebihan 9 kali 3 27. Tapi kita ingin dapatnya 3200, berarti kita pakai 20. Ini 2700. Sehingga kita dapatkan 3200 kurang 2700, 500 ditambah 76 ya. Jadi sisanya 576. Oke. Kemudian kita lakukan hal yang serupa ya. Ini dipecah menjadi 500 dan 76. 9 kali berapa yang mendekati ini? Kita bisa melihat 9 kali berapa yang paling mendekati 50 ya. Hasilnya adalah dikali dengan 5. 9 kali 5 45, tapi kita inginnya mendekati 500. Kita coba 50, 450. Jadi di sini ada 50 dan di sini ada 76, 126 ya. Lagi-lagi kita lakukan, ini kita lihat sebagai 120 ditambah 6. 9 dikali berapa? Atau oke. Ini kita dekati aja yang 12-nya. 9 dikali 1, 9 kali 10. Ini 90. 30 tambah 6. Oke, 36. Hasilnya adalah 4. Ini kita peroleh. Berarti 9 itu kalau mau kita kurangkan dari 3276, pertama kita ambil 300 buah 9, kemudian ambil 50 buah 9, ambil 10 buah 9, dan terakhir ambil 4 buah 9, sehingga hasil akhirnya adalah 364. Nah, sebetulnya algoritma yang standar yang kita lakukan, kita persis melakukan ini, tapi tidak dituliskan secara eksplisit 3200 dan 76-nya. Oke, kita coba ingat lagi cara sekolah seperti apa. 32. Kita ingin membandingkan bahwa cara sekolah itu sebetulnya sama saja dengan cara yang di atas. Ya. Pertama, kita lihat ini. Ya. Cari yang paling dekat dengan 32. 3. Nah, sebenarnya yang dilakukan itu persis sama. Di sini sebenarnya 300, tapi tidak dituliskan si 00 di belakangnya gitu. 9 kali 3 27. Ini juga 00 di belakang ini nggak dituliskan biar efisien aja si algoritmanya. Tapi kalau Anda ingin memahami kenapa algoritma pembagiannya seperti itu, Anda bisa tuliskan di sini 300, di sini 2700. Kemudian kita kurangkan 5, 7, 6. Kita cari yang paling dekat dengan 57. 9 dikali berapa? 9 dikali 6. Oke. Ini 54. Kemudian dikurangkan 36 dan 4. Oke. Jadi sebetulnya ini 3 proses ya. 9 dikali 300, 9 dikali 60, dan 9 dikali 4. Sehingga kalau kita kurangkan itu semua 300 buah 9, 60 buah 9, dan 4 buah 9 dari 3276, nanti akan habis, dia akan menjadi 0. Jadi hasilnya adalah ini. Oke, mungkin begitu saja review dan juga mungkin perspektif yang agak berbeda mengenai pembagian bilangan bulat.
Demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.